Hai guys, perkenalkan nama saya Andini Sukmahadayani, absen 4. Hai guys, perkenalkan nama saya Vanessa Rizniadani, absen 15. Saya Yahra Lasjasari, absen 36. Selamat menonton ya teman-teman. Oke, setelah sesi perkenalan, langsung aja nih kita ke sesi penjelasan. Sebelum itu, kalian udah kenal belum dengan Dr. Cipto Mangunkusumo? Kalau belum, pas banget nih kelompok kita mau membahas Dr. Cipto Mangunkusumo. Yuk, simak bareng-bareng. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Desa Pecangakan, Jeporo, Jawa Tengah. Ia merupakan putra tertua dari Mangunkusumo, yaitu seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Cipto Mangunkusumo mengawali karirnya sebagai seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa. Ia bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia. Selama menempuh pendidikan di Stovia, ia diberi julukan oleh gurunya sebagai Imberfastleling atau murid yang berbakat. Pada setiap topik pidatonya, ia mengangkat tentang ketidakpuasan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satu ketidakpuasan yang Cipto rasakan yaitu tentang peraturan yang ada di Stovia. Peraturan yang dimaksud seperti mahasiswa Jawa dan Sumatera yang bukan beragama Kristen diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah. Menurut Cipto, peraturan tersebut merupakan perwujudan dari politik kolonial yang arogan dan melestarikan feodalisme. Kondisi kolonial lain yang ditentang oleh Cipto adalah mengenai diskriminasi ras. Seperti contohnya, orang-orang Eropa menerima gaji lebih tinggi dibandingkan orang pribumi, padahal mereka bekerja dalam satu hal yang sama. Cipto Mangunkusumo menyampaikan keresahannya melalui tulisan di harian The Locomotive. The Locomotive merupakan surat harian kolonial yang sangat berkembang pada waktu itu. Tulisannya itu berisikan sebuah kritikan serta pertentangan suatu kondisi masyarakat yang dianggapnya tidak sehat. Cipto seringkali mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Karena tulisan tersebut, Cipto sering mendapatkan teguran serta peringatan dari pemerintah. Selain dalam bentuk tulisan, Cipto juga melakukan protes lain dengan bertingkah laku melawan arus. Seperti larangan memasuki sosiet atau kolam renang bagi para pribumi tidak ia patuhi. Cipto Mangunkusumo masuk sebagai anggota dalam Budi Utomo. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik dari seorang Cipto semakin terlihat. Namun, pada kongres tersebut terjadi perpecahan antara Cipto dengan regimen Widya-Diningrat. Cipto menginginkan Budi Utomo ini menjadi organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Dan Budi Utomo harus menjadi pimpinan bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Rajiman menginginkan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa. Akibat dari perselisihan tersebut, Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo karena ia beranggapan bahwa organisasi ini tidak mewakili aspirasinya. Setelah mundur dari Budi Utomo, Cipto membuka praktik dokter di Solo.
Ia juga turut andil dalam pemberantasan wabah pes di Malang pada tahun 1911. Berkat jasa itulah, Dr. Cipto mendapat tinta emas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, Cipto tetap bertahan dalam dunia politik. Perhatiannya pada politik semakin bertambah setelah ia bertemu dengan Douwe Dekker dan Suwardi Suryaningrat. Mereka kemudian disebut sebagai tiga serangkai. Ketiga tokoh ini mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Indische Partij ini merupakan bentuk dalam upaya mewakili kepentingan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda tanpa memandang suku, golongan, dan agama. Untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Zahra Lastiasari dan Andini Sukma Handayani. Pada November tahun 1913, Belanda akan memperingati 100 tahun kemerdekaan dari Prancis. Perayaan ini akan diadakan secara besar-besaran di Hindia Belanda. Bagi Cipto, perayaan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat Indonesia yang sedang dijajah. Cipto bersama Suwandi mendirikan Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Belanda dengan nama Komite Bumi Putra. Komite ini berencana mengumpulkan uang untuk mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina. Isi telegram ini adalah agar pasal pembatasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Aksi Komite Bumi Putra mencapai puncaknya pada saat harian The Express menerbitkan artikel Ki Hajar Dewantoro berjudul Als ik in Nederlander was, atau Andaikan Saya Seorang Belanda, pada 19 Juli 1913. Pada hari selanjutnya, Cipto menulis artikel yang mendukung Ki Hajar Dewantoro untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Akibat tulisan tersebut, Cipto dan Ki Hajar Dewantoro dipenjarakan pada 30 Juli 1913. 18 Agustus 1913, keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Ki Hajar Dewantoro dan Douwe Dekker ke Belanda, dikarenakan mereka melakukan kegiatan propaganda anti-Belanda. Selama masa pembuangan, mereka menerbitkan majalah De Indier guna menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia di Belanda akan situasi tanah jajahan. Pada 1914, Cipto bergabung dengan Insulines atau perkumpulan yang menggantikan Indische Partij. Di sana, ia melancarkan aksi propaganda untuk Insulines. Akibat propaganda tersebut, jumlah anggota Insulines semakin bertambah. Kemudian, pada 18 Mei 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Pembentukan Volksraad menjadi tempat bagi Cipto untuk menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggap sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi. Pada 25 November 1915, Cipto berpidato di Volksraad. Dalam pidatonya, ia mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Residen dalam menipu rakyat. Pidato tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang berbahaya, sehingga Dewan Hindia pada 15 Oktober 1920 mengusulkan untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Namun, pembuangan Cipto ke daerah di luar Jawa tetap saja membahayakan pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Hindia berdasarkan surat Gubernur Jenderal mengusulkan untuk mengusir Cipto ke Kepulauan Timur. Pada tahun itu juga, Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu di Bandung. Di sana, ia kembali membuka praktik dokter selama 3 tahun. Ia juga bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda bernama Soekarno.
Pada 1923, mereka membentuk Alcaminus Studio Club atau klub kuliah umum. Pada 1927, Alcaminus Studio Club berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa pengasingan, penyakit asma Cipto kambuh. Ketika Cipto diminta untuk mendatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya. Namun Cipto menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di Banda daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali, Makassar. Pada 1940, ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangunkusumo meninggal dunia pada 8 Maret 1943 di Batavia akibat penyakit asma. Pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru yang bernilai Rp200. Pada 17 Agustus 1964, namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat. RSCM dulunya adalah Central Burgerlijk Ziekenhuis atau CBZ, rumah sakit yang menjadi satu dengan Stovia. Demikian video dari kami, saya Andini Sukumahandayani, saya Fadisa Rismiadani, Saya Yahra Lastiasari, mengenai biografi Dr. Cipto Mangunkusumo. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di tugas video selanjutnya.